Kisah 1001 Malam. Kisah epos warisan Islam abad pertengahan. Penyusun Abu Abdullah Muhammad Al-Jisyari. Tentang kitab Kisah 1001 Malam. Kisah 1001 Malam merupakan kumpulan kisah berbingkai yang sambung menyambung dari malam pertama hingga malam ke-1001 dengan Ratu Shahrazad sebagai sang narator. Ia mendongengkan kisah-kisahnya setiap malam di hadapan Raja Shahrayar dan adiknya Dunyazad. Kisah-kisah itu sengaja ia dongengkan agar terhindar dari ancaman pembunuhan oleh Raja Bengis dari Kekaisaran Iran pra-Islam. Kekaisaran Sasaniyah 224 sampai 651 Masehi yang memang berjanji akan menyembelih istri-istrinya tepat setelah malam pertama. Oleh karenanya, agar si raja penasaran, Ratu Shahrazad sengaja tidak pernah mengakhiri kisahnya di tiap penghujung malam. Kisah-kisah yang dibawakan oleh Ratu Shahrazad amatlah beragam. Ada yang berbentuk cerita rakyat, roman, fantasi, detektif, legenda, dongeng, parodi, fabel, dan lain-lain dengan latar yang juga beragam. Baghdad, Basrat, Damaskus, Tiongkok, Yunani, Kairo, India, Afrika Utara, dan Turki. Tokoh-tokohnya pun ada yang tokoh nyata, misalnya Khalifah Harun ar-Rasyid, Khalifah al-Amin, Khalifah al-Mustanshir Billah, Wazir Ja'far bin Yahya al-Barmaki, Hatim at-Ta'i, Kaisar Khusrau II, Abu Nuwas, Sirin atau Zubaidah bin Ja'far. Ada pula tokoh khayal misalnya Sinbad, Rauyan al-Hakim, Alibaba, Aladin, Yasmin, Jin Ifrit, Wazir Samsudin, Hasan Badruddin, atau Putri Nuzhatuz Zaman. Antara yang nyata baik kisah maupun tokohnya dan yang rekaan bercampur-campur jadi satu. Secara literer, penulisan kisah 1001 Malam terbilang unik. Ada bagian yang ditulis dalam bentuk prosa, ada pula dalam bentuk puisi, lagu, drama, atau surat. Sistem penceritaannya ada yang menggunakan cara pandang orang pertama, orang kedua, orang ketiga, bahkan campuran antara ketiganya. Ada 1-2 cerita yang menampilkan tokoh-tokoh agung, beradab atau intelek. Ada pula tokoh-tokoh dekil, bermucorah, tak beradab, bahkan pemuja nafsu syahwat. Dapat dikatakan baik tema maupun teknik penceritaan dalam ruang lingkupnya sebagai karya kisah klasik, Kisah 1001 Malam terbilang lengkap. Mengenai asal-muasal lahirnya epik ini tidak ada satupun pihak yang dapat memastikannya. Mengenai siapa yang menulis cerita-cerita dalam Kisah 1001 Malam maupun dari mana cerita-cerita itu digali masih misterius. Ada versi yang mengatakan bahwa Kisah 1001 Malam merupakan cerita komposit yang berasal dari India dan Persia. Pengaruh dongeng Sanskerta, Pancatantra, Baitalpacisi, dan Jataka masihlah kental. Lebih-lebih cerita-cerita dalam Kisah 1001 Malam hampir merupakan adopsi dari Hezar Afsana, artinya kisah 1000, sebuah epik dari zaman Kekaisaran Sasaniyah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan diberikan warna lokal Arab Islam, sehingga jadilah Kisah 1001 Malam. Versi lain mengatakan bahwa Kisah 1001 Malam merupakan epik gubahan pengarang Muslim terkemuka, Abu Abdullah Muhammad Al-Jisyari. Ia mengumpulkan cerita rakyat Arab, Yaman kuno, India kuno, Asia kecil kuno, Persia kuno, Mesir kuno, Suriah kuno, dan dinasti Abbasiyah. Kisah-kisah itu ia kumpulkan baik dari sumber tertulis maupun oral. Kemudian ia rangkai dan tuliskan dalam bahasa Arab sedemikian rupa sehingga jadilah kitab epik legendaris dan fenomenal, Alfu Laila wa Laila. Buku Kisah 1001 Malam yang sedang pembaca hadapi ini merupakan terjemahan dari kitab Alfu Laila wa Laila. Kitab Alfu Laila wa Laila telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan memberikan pengaruh yang tak terkatakan terhadap para sastrawan besar dunia seperti Naguib Mahfuz, George Borges,
Voltaire, John Potocki, Charles Dickens, Edgar Allan Poe, James Joyce, Goethe, Salman Rushdie, Taha Hussein, Taufik Al-Hakim, Henry Fielding, John Bart, Orhan Pamuk, Walter Scott, Thackeray, Wilkie Collins, Elizabeth Gaskell, Nadir Flaubert, Marcel Schwab, Stendhal, Dumas, Gerard de Nerval, Gobineau, Pushkin, Tolstoy, Hofmannsthal, Conan Doyle, W.B. Yeats, H.G. Wells, Cavafy Calvino, George Perez, H.P. Lovecraft, Marcel Proust, A.S. Piat, Angela Carter, dan masih banyak lagi. Kisah 1001 Malam rupanya tidak hanya memberikan pengaruh terhadap dunia sastra, baik Arab maupun non-Arab, tetapi juga film, musik klasik, pop, rock, seni lukis, bahkan video games. Pada tahun 1982, International Astronomical Union (IAU) menamai sebuah permukaan di satelit planet Saturnus Enceladus dengan Arabian Nights. Sayang sekali, kami belum menemukan, meskipun sedikit, riwayat hidup sang maestro Abu Abdullah Muhammad Al-Jizayari yang hasil gubahannya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara bagus oleh Bapak Muhammad Halabi, dan tentu saja akan memperkaya hasanah sastra kita. Muhammad Ali Faqih.